Halo teman-teman Iko Iman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai Eko Iman atau Ekonomi Islam Beriman. Mari kita simak. Tahukah kamu, di dalam Islam jual beli tidak hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang akhlak dan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita agar bersikap jujur dan adil dalam berdagang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Pada video kali ini, kita akan membahas dua materi. Mari kita bahas materi pertama. Kita akan mengetahui pengertian dari akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga norma sosial. Akhlak terpuji harus dibiasakan sejak kecil agar menjadi karakter yang kuat. Contoh dari akhlak terpuji yaitu yang pertama, jujur. Jujur adalah berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa berbohong atau menipu. Di dalam jual beli, penjual harus jujur dengan kualitas dan juga harga barang yang dijual. Lalu yang selanjutnya yaitu amanah. Amanah adalah dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab. Dalam jual beli, amanah berarti menepati janji, tidak mengurangi timbangan, dan juga memberikan barang sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar adalah sikap menahan diri dari Sabar adalah sikap menahan diri dan tetap tenang dalam menghadapi keadaan. Dalam jual beli, sabar berarti tidak mudah marah ketika menghadapi pembeli atau penjual yang berbeda pendapat. Lalu yang selanjutnya yaitu sopan santun. Sopan santun adalah sikap menghargai dan bersikap baik kepada orang lain. Dalam jual beli, sopan santun ditunjukkan dengan berbicara dengan baik, ramah, dan saling menghormati antara penjual dan juga pembeli. Selanjutnya, kita akan mengetahui pengertian dari jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Orang jujur tidak berbohong, tidak menipu, dan juga tidak curang. Contoh dari jujur yaitu jujur saat berbicara, jujur saat bermain, jujur saat mengerjakan tugas, dan juga jujur saat berjual beli. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu jual beli. Apa sih jual beli itu? Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan uang sesuai dengan kesepakatan bersama. Contohnya, membeli jajanan di kantin, membeli alat tulis di toko, ataupun menjual makanan dan juga minuman. Pentingnya jujur dalam berjual beli. Kejujuran dalam jual beli penting karena mendapat kepercayaan dari pembeli, membuat hati tenang, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan hubungan yang baik. Jika tidak jujur, pembeli kecewa, tidak percaya lagi, dan berdosa. Bentuk jujur dalam berjual beli. Contoh sikap jujur saat jual beli yang pertama, menyebutkan harga sesuai kenyataan. Kedua, tidak mengurangi timbangan. Ketiga, tidak menyembunyikan barang cacat. Keempat, mengembalikan uang kembalian dengan benar. Lalu yang kelima, tidak melebih-lebihkan kualitas barang. Contoh perilaku tidak jujur.
Yang pertama, mengurangi timbangan. Yang kedua, menaikkan harga seenaknya. Yang ketiga, tidak memberi kembalian. Yang keempat, berbohong tentang kualitas barang. Akibatnya, tidak dipercaya, dijauhi teman, dan mendapatkan dosa. Manfaat bersikap jujur. Pertama, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipercaya orang lain. Yang ketiga, banyak teman. Yang keempat, hati menjadi tenang. Dan yang kelima, mendapat keberkahan dalam rezeki. Yang selanjutnya ada cara membiasakan jujur. Yang pertama ada biasakan berkata benar. Yang kedua ada tidak tergoda untuk curang. Yang ketiga ada mengakui kesalahan. Dan yang terakhir ada mengembalikan barang atau uang yang bukan milik kita. Lalu apa sih hubungan jujur dengan akhlak terhadap Allah? Jujur itu adalah bentuk kita yang pertama taat kepada Allah, yang kedua berbaik sangka kepada Allah bahwa rezeki sudah diatur, dan yang terakhir tidak takut rugi karena yakin Allah Maha Adil. Yang selanjutnya kita sudah memasuki materi kedua mengenai berbagi. Apa sih itu berbagi? Jadi berbagi artinya memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain dengan hati yang ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan. Berbagi bisa dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan uang atau barang, tetapi juga bisa dengan tenaga, waktu, dan perhatian. Nah, salah satu contohnya itu ada membagikan makanan dengan teman, menolong teman yang sedang kesulitan, atau bisa juga dengan memberikan sedekah kepada yang sedang membutuhkan. Selanjutnya, tujuan gemar berbagi. Berbagi itu memiliki banyak tujuan baik, di antaranya yang pertama, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Yang keempat, ada menghindarkan dari sifat kikir dan egois. Dan yang terakhir, ada mendapatkan pahala serta keberkahan hidup. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Gemar berbagi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti di rumah, seperti membantu orang tua, membagi makanan kepada saudara, lalu di sekolah bisa dengan cara meminjamkan alat tulis, menolong teman yang sedang kesulitan belajar, dan di dalam kehidupan bermasyarakat bisa dengan mengikuti kegiatan donasi, gotong royong, atau berbagi sembako. Nah, lalu apa sih manfaat gemar berbagi itu? Nah, orang yang suka berbagi akan merasakan banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, hati menjadi bahagia dan tenang. Yang kedua, dihormati dan disayangi oleh orang lain. Yang ketiga, ada hidup terasa lebih bermakna. Terus yang keempat, ada mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada menumbuhkan rasa kebersamaan. Lalu apa sih hubungan gemar berbagi dengan kejujuran? Jadi nilai kejujuran dalam berjual beli dan gemar berbagi itu saling berkaitan. Seseorang yang jujur akan memiliki hati yang bersih, dan orang yang berhati bersih akan mudah berbagi dengan sesama. Ketika kita jujur dengan mencari rezeki, maka hasilnya akan menjadi halal dan berkah, sehingga kita pun menjadi ringan untuk berbagi dengan ikhlas. Lalu bagaimana sih cara kita membiasakan sikap gemar berbagi? Nah, agar terbiasa gemar berbagi, kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti yang pertama, berbagi makanan dengan teman yang belum punya bekal. Atau yang kedua, menyumbang ke kotak amal di sekolah atau masjid. Yang ketiga, ada membantu teman yang sedang kesulitan belajar. Yang keempat, tidak pelit meminjamkan barang. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang lain yang membantu kita.
Mungkin cukup sekian pembahasan dari materi kami semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman Iko Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.